yang terpilih itu akan digodok bersama lagi, itu akan dikemas dengan rasanya Ivan, dengan rasanya Babas, dengan rasanya Farid. Begitu juga materinya Babas, misalnya nanti saya akan membawakan dengan rasanya saya, dengan rasanya Ivan, begitupun sebaliknya. Jadi originalitas Bumerang itu kan sebenarnya ada di personilnya, ada di setiap orangnya. Mereka mau musik sekarang atau mau main apapun, tetap akan jadi diri mereka sendiri, akan jadi ini. Ya itu yang akan membuat warna baru di Bumerang ya. Pasti ada warna pan. Kalau ada warna pan Bumerang ini nanti ya. Tapi masih masih. Senja, halo, ini ada komentar dari Bang John ini musisi dari Bandung tapi saat ini udah kecil brother, suara brother, udah berdomisili di Bumerang harus lebih gahar bersama Irang, kata Bang John. Kenapa? Bumerang harus lebih gahar bersama Irang. Bumerang itu levelnya gahar. Jadi siapapun yang main Bumerang itu memang diwajibkan gas. Nah, diwajibkan kontrol nggak Bang? Diwajibkan kontrol nggak? Enggak sih, nggak diwajibkan. Cuman memang kebetulan memang ya rambutnya panjang-panjang. Nggak wajib, cuma nggak wajib. Bahkan pikiran buat mendekin rambut gitu capek juga. Tapi identitas lu jadi jangan deh, gondrong nggak ngerok dong. Iya, jangan identitas itu, Mas. Mas, boleh nggak saya kepikiran dari tadi nih mau nanya sesuatu yang sebenarnya sifatnya lebih ke bisnis di industri ya Mas ya. Karena kan saya butuh pendapat nih, pendapat serius dan pun tolong ditanggapin serius banget. Ini kenapa ya? Karena akhir-akhir ini kan sering kita bahas juga ya beberapa kali bintang tamu yang pernah hadir di room podcast kami ini, Mas. Jujur ada 1-2 bintang tamu atau narasumber musisi ya, tentunya legend juga dan senior yang concern terhadap pertanyaan saya ini. Jadi gini, Mas Irang dengan rekan-rekan Bumerang ini kan bisa dibilang udah bukan lagi legend ya, mungkin yang ya pokoknya semua orang udah ngerti lah. Iki sepuh ya, kalau dari bahasa Surabaya iki orang-orang sepuh ya. Bumerang ini sepuh, musisi rock sepuh ya Mas Indra ya dari Surabaya. Nah, pertanyaan saya pernah nggak seorang Mas Irang atau rekan-rekan di Bumerang yang saat ini masih eksis ya tentunya, atau sesama rekan-rekan musisi legend di luar sana mewartakan, menginfokan kepada anaknya, keturunannya, keluarganya, putra-putrinya bahwa nah ini loh, ayah itu adalah musisi yang punya karya ini di sini, anaknya ngerti. Karena industri musik ini sebenarnya bisa diwariskan Mas. Kalau BTC mungkin belum bisa diwariskan Mas, karena kalau Los Angeles ya gitu ya hilang. Tapi kalau karya tidak ada yang hilang. Saya yakin karya itu tidak mungkin hilang. Mau terjadi gempa bumi, force major atau apapun, karya itu nggak bisa hilang. Padahal itu kan kreativitas manusia, hasil karsa, rasa dan cinta. Nah, kembali lagi, bagaimana pendapat seorang Mas Irang mengenai saat ini tidak semua keluarga musisi atau anak-anak musisi atau mungkin sebagian besar dari keturunan mereka itu ngerti kalau orang tuanya punya karya ini, sehingga maaf ya punten kalau ketika orang tuanya sudah berpulang ke rahmatullah itu mereka nggak ngerti loyalty atau legacy ya, warisan yang bisa diturunkan kepada mereka tuh apa, dan mereka mungkin ya bangga doang kayak oh ya bokap gue nyokap gue musisi, tapi nggak ngerti aku dapat apa dari beliau itu. Dan itu bukan jadi satu kebanggaan nanti di kemudian hari bahwa aku pengen juga jadi musisi kayak ayahku. Bahkan mungkin mereka ada yang profesinya udah nggak lagi berhubungan dengan musik gitu loh. Nah ini pendapat Mas Irang apakah nggak ngenas gitu loh Mas, nggak concern ke sana, ingin sama teman-teman senior yuk sama-sama kita mengedukasi anak-anak kita, mewartakan ini ke sama musisi-musisi baru terutama ya, untuk segera kalau pas kamu jadi musisi concernlah terhadap itu, terhadap keluargamu gitu. Oke, makasih. Itu aja pertanyaan dan statement pendapatnya seperti apa? Pertanyaan bagus nih.
Pertanyaannya, dunia digital sekarang itu tadi ada kelebihannya daripada yang dulu. Dulu itu orang tua dulu itu kalau misalnya anaknya mau jadi musisi atau anaknya baru megang gitar tuh udah dia marahin. Ngapain mau menjadi apa? Mau jadi musik, menjadi apa? Mau jadi gelandangan, mau jadi pengamen, mau jadi apa gitu. Karena dulu memang masa depan seorang seniman itu secara kacamata orang tua itu jauh lebih baik jadi PNS, jadi usaha daripada jadi seniman. Karena seniman itu gembel menurut pandangan orang tua dulu. Tapi kalau yang sekarang ini dengan dunia digital sekarang, terus dengan sudah banyaknya pembaruan dalam pembagian atau hukum royalti, undang-undang royalti, undang-undang copyright, semuanya secara global, secara dunia sudah diatur. Itu memberikan satu kesempatan untuk para musisi atau seniman lainnya, mereka membuat karya tanpa harus berpikir lagi karyaku nanti bagaimana, karyaku bisa menghasilkan seperti apa. Royalti dulu itu juga kita tahunya kan dari penjualan, berapa keping CD, berapa kaset atau berapa vinyl yang sudah laku. Indonesia sedih karena Indonesia apa yang waktu itu bisa beli. Dan sementara untuk orang-orang luar itu mampu mereka memasarkan karya mereka secara worldwide, secara dunia. Jadi di situ aja ketimpangan market kita sama market mereka itu jauh. Kita hanya scope mereka. Tapi sekarang di dunia digital sekarang sudah bisa secara scope itu sudah sama. Baik yang mau dirilis di Amerika, baik yang mau dirilis di Afrika, baik yang dirilis dunia mana aja, sekarang sudah sama. Karena platformnya sama, platform digitalnya sama. Dan di Indonesia sekarang ini juga untuk hak cipta sudah banyak badan hukum yang menaungi ini, seperti WAMI, dulu awal-awal ada KCI, terus banyak publisher juga dari beberapa label juga mereka bertindak as a publisher, mereka as publisher sendiri. Aquarius, Musika, mereka punya publisher sendiri. Lalu ada badan kolektif kita namanya WAMI yang mengkolektif royalti kita, dan yang akan membagikannya juga kepada kita. Bahkan kita sendiri pribadi sekarang kita bisa bikin label kita sendiri. Kita bisa daftar karya kita di agregator sendiri. Kita bisa buat project kita sendiri, dan akhirnya nanti masuk ke Spotify, masuk ke digital platform semuanya, YouTube musik semuanya. Kita bisa masuk ke sana, dan akhirnya dari situ semakin banyak orang yang dengar. Makanya kan kuncinya di viral itu tadi. Bagaimana kita bisa memviralkan materi kita tadi, bisa memviralkan diri kita tadi, itu kuncinya sebenarnya di sana. Kalau dulu kan ada media cetak kayak majalah-majalah, ada Hai, ada Mumu dulu. Pernah dengar Mumu? Yang tahu Mumu, umurnya ketaker lah. Iya. Iya. Mereka kesana, terus ada TVRI kan. Awalnya TV kita kan cuma TVRI, lalu ada TPI, masuk ke TV, media itu, dan semua mata kita itu nontonnya hanya itu. Betul. Concern ke situ. Kalau sekarang kan udah kita mungkin dari kita udah banyak yang nggak nonton TV lagi.
lebih banyak nontonnya YouTube, nontonnya TikTok, berita-berita singkat, berita singkat atau reels terus atau story, lebih banyak kayak itu. Jadi semakin kesini tuh semakin lihat intinya aja, apa sih intinya, Nah, itu juga akhirnya membentuk dinamika penikmat seninya. Jadi maunya cepat aja, maunya instan aja, maunya langsung apa sih ya, kita kayak lagu yang viral juga sering dipakai di ini tuh, kita bikin romantis, itu sangat Malik ini esensial. Kita nggak tahu Malik rilisnya kapan, tapi karena diviralkan di bagian itunya doang, orang penasaran. Jadi gini, konotasi saya bukan saya nggak suka lagunya, maksudnya saking seringnya orang pakai itu, akhirnya jadi enak, jadi jenuh. Akhirnya jadi penasaran. Gue cari tahu ini lagunya di mana sih penuhnya gitu, apa ternyata gitu. Dari situ aja orang nyari itu ada namanya reaksi dari streaming, dari streaming semakin banyak semakin viral, ada uangnya masuk ke siapa, ke artisnya. So kayak itu keluarga Halilintar waktu awal mereka dia memanfaatkan media YouTube dan itu mereka akhirnya bisa besar dan bisa punya penghasilan dari ini. Terus ya banyak sebenarnya, banyak dari youtuber influencer gitu yang mereka berangkat dari itu. Bikin ya sekecil mungkin walaupun singkat, dan bisa jadi viral, jadi menghasilkan. Jadi apapun sekarang, walaupun di dunia musik, ya kita ini kan ke dunia musik di sini. Sekarang kesempatan untuk itu menjadi sebuah profesi itu sangat memiliki peluang yang besar. Berarti setuju ya Mas Irang kalau nanti misalkan kita bersuara kompak nih para musisi-musisi yang senior, punten nih ya, termasuk musisi-musisi yang baru gabung di industri, untuk menyuarakan kepada pemerintah bahwa nggak apa-apa, ini kan channel ini tujuannya edukasi ya, bukan untuk sesuatu yang negatif. Jadi masukkan ke dalam kurikulum gitu loh. Jadi nanti pada saat edukasi di sekolah, di pendidikan dari menengah ke atas, kalau pendidikan dari desa nggak bisa ya, tiba-tiba doubling. Oke, artinya apa? Putra-putri kita bisa menjadikan profesi sebagai musisi itu adalah pilihan di luar dokter dan lawyer. Setuju ya? Kasih plus dong. Sorry ya, kalau dokter itu harus ditempuh dengan pendidikan yang khusus. Dan itu juga ada yang PNS, ada yang swasta. Tapi kalau musisi itu legacy, bisa diwariskan loh Mas. Itu bisa. Iya, dan hasil dari tidak. Bukan revenue dari karya itu bisa diwariskan. Itu yang saya maksud. Jadi kekayaannya tidak putus sebenarnya ya, punten ya, tidak ada kedalaman berapa layer seperti di insurance, nggak ada seperti itu buat musisi ya. Oke. Kembali ke musik, dari banyak audiens bilang itu Bumerang bersama Irang itu sekedar. Nah, mungkin gak sih dengan musik menjadi viral, sementara tadi statement seorang Irang itu dibuat sedikit bahasanya supaya menjadi viral itu kayak musik yang liriknya romantis seperti itu seperti apa musik khususnya untuk media kita pakai saat ini, itu yang diperlukan saat ini gitu. Karena ini misalnya musik rock deh, aku nggak mention nama bandnya,
itu jarang sekali, tapi memang followernya lumayan tinggi ya untuk di semua media sosial. Tapi memang musiknya nggak pernah seviral bahasa kita di pengguna TikTok ini gitu. Sementara musik-musik yang musik-musik yang bisa dibuat menjadi dirubah menjadi remix atau dikoploin bahasanya gitu. Sekarang kan lagi musiknya koplo, apa ya dikoploin. Betul, apapun dikoploin. Karena memang trennya memang begitu. Dan kita nggak tahu 1-2 tahun ke depan apakah masih akan koplo, apa mungkin ada koplo jenis baru lagi, kan kita nggak tahu gitu. Karena seni pun sama seperti teknologi, mereka berevolusi mengikuti zamannya gitu. Kita nggak bisa maksain proses kita dulu ke anak-anak sekarang, nggak bisa. Jadi saya bukan bilang musisi sekarang nggak berproses, tapi gue bilang prosesnya berbeda. Betul. Proses dulu sama proses sekarang tuh beda. Kalau dulu tuh panjang, mereka singkat saat ini. Iya, kalau fasilitas kita dulu tuh penuh dengan keterbatasan. Hebatnya orang Indonesia ini, mereka itu selalu memaksimalkan keterbatasan. Mereka dapat memaksimalkan keterbatasan itu sendiri. Keterbatasan kita yang dulu sama keterbatasan anak-anak sekarang itu jauh beda. Betul. Menurut kita bahwa sekarang ini kita jauh lebih mudah dalam mengekspresikan karya-karya, karena lebih mudah gitu. Tapi menurut mereka, wah ini kita ada halangan, ada ini ada. Jadi memang beda prosesnya. Betul. Cuma dinamika itu yang nanti membuat satu buah evolusi dalam karya seninya. Oke. Penting nggak ada untuk sebuah band rock seperti Bumerang yang saat ini lo ada tergabung di dalamnya itu menjadi karya. Nah kalau itu penting, apakah kalian juga akan menempuh cara juga dengan di remix mungkin lagunya atau dikoploin? Yang nge-remix itu, yang ngoplo-ngoploin tuh biasanya follower kan kita ya, biasanya fans entah DJ. Ya kita sih bebas-bebas aja ya. Selagi materi itu bukan digunakan untuk yang jelek gitu, misalnya liriknya diganti-ganti gitu, atau kalau ngeremix jadi koplo itu mah bisa, itu nggak ada masalah. Hanya ngerubah baju doang, hanya ngerubah ini doang, ngerubah apa namanya, rasanya aja. Kayak lagu apa ya, lagu Lady Gaga itu yang itu kan banyak tuh, ada yang dikoplo, ada yang dibikin koplo dengan itu sah aja. Apakah akan merugikan si Lady Gaganya? Enggak. Apakah akan membuat ini? Enggak. Justru mereka koploin lagu kita yang sudah tercatat di publishing atau di record company, atau sudah kita daftarkan hak intelektualnya di digital. Mereka mau bikin apapun, royaltinya kita kembali ke musisi itu sendiri ya. Iya, jadi udah nggak ribet kayak dulu. Kayak dulu misalnya mau pakai lagu siapa, mesti bayar, mesti ini, mesti. Sekarang nggak, pakai aja. Lu mau bikin apa? Ya, realnya ke musisinya sendiri, kasih komposernya sendiri, kasih penciptanya sendiri. Nah, kalau bisa jadi nanti kalau kita bikin nggak viral, begitu orang lain yang bikin jadi koplo, jadi viral. Ya nggak apa-apa, itu keuntungan juga buat kita. Gini, kalau bicara viral berarti boleh dong saya juga
minta pendapat lagi nih dari seorang Mas Irang ya. Ini menarik sih sebenarnya bicara viral dari tadi ya. Itu kan cara promote kita, sebagai bagian dari cara berpromosi satu materi atau, nah kalau bicara legend mah sebenarnya sekelas Boomerang, Dewa apa segala macam nggak usah lah pakai promo-promo. Penting tetap dilakukan itu. Kenapa? Karena tadi Mas Irang juga sempat mengulik bahwa musisi saat ini, musisi Gen Z ya lebih tepatnya ya, itu mereka mempunyai fastest solution. Mereka mempunyai cara, yaitu dengan media TikTok lah, IG lah, apapun itu ya, yang mereka bisa langsung mendaftarkan, nggak perlu ribet seperti zaman dulu. Nah pertanyaannya sekarang begini, kenapa nggak kepikiran dari Boomerang sendiri? Sorry, bukan Boomerang ya, ini apa tadi, Boomerang yang versi terbaru ya, yang Reborn ya. Oke. Nah, reload ya, Reload. Boomerang Reload ya, bukan Reborn. Maaf Adi. Oke. Boomerang Reload ini masa promotnya featuring sama BTS mungkin. Kalau Senja nggak usah ya tadi ya, katanya jangan ya. Nah BTS mungkin, BTS karena Coldplay aja berani loh featuring sama BTS, Mas. Gitu. Kita nggak pernah menutup diri, masalahnya tawarannya ada. Nah, jadi nanya. Oke, kedua pernah kepikiran nggak Mas, mungkin ini adalah satu cara juga, ini spontan ya, hanya insight aja sih nih ya semua senior di sini, bahwa promote Boomerang ini bisa dilakukan featuring dengan Nata Halilintar atau mungkin sama konten creator TikTok yang lagi viral banget. Nah ini ada sedikit ya dari Mas Alek ya, perbanyak kreatif tim digital sosmed. That's all. Ya. Jadi ya, itu. Jadi itu. Ya kalau mau jadi viral udah benar tadi kata Alex tadi. Perbanyak. Jadi kita mesti punya tim kreatif sosmed ya. Mereka nanti yang biasanya jadi yang bikin viral, mereka yang ini. Karena sebagai musisi kita cukup concern terhadap karyanya aja, terhadap karyanya. Kalau bisnisnya kan sudah ada badan-badan yang menaungi itu, sudah ada asosiasi-asosiasi yang menaungi itu. Kembali lagi kita fokus pada karya. Di luar nanti kita mau kolaborasi dengan BTS, dengan siapa kan, itu fine aja, sah aja, nggak ada masalah. Kalau ditanya pada Boomerangnya sendiri, Boomerang nggak pernah menutup diri. Mungkin bisa very good. Atau mungkin nanti bisa ini featuring sama Mas Faris. Mas Faris kan juga rocker itu, Mas Irang. Final juga sama Mas Faris. Keren kan? tapi bicara justru malah viralnya Pelangi, Contoh di RBD. Nah, Oh iya. itu udah viral banget Pelangi. Sampai sekarang lagunya terasa, dan itu masih selalu Kalau di Pelangi 2004 nggak viral intronya. ya itu apa, karena generasi ya, itu yang dengar waktu rilisnya mungkin masih bujangan, terus sekarang sudah punya anak, dan anaknya tanpa disadari sering dengerin orang tuanya dengerin lagu Pelangi. Misalnya orang tuanya boomers, ternyata orang tuanya senang sama Boomerang dan dia senang lagu Pelangi. Anaknya nggak dicekokin sih, anaknya nggak dicekokin lagu Pelangi, tapi dia sering dengar orang tuanya, itu memang sama dia. Itu ya apa, sampai sekarang juga ya, generasi itu berganti. Bisa dimulai dari kita kali guys, kita bikin VT-VT yang menarik, yang edukatif atau yang seperti apa, pokoknya di setiap kita upload VT pakai cuplikan dari lagu Boomerang seperti itu. Katanya Mas Irang gitu ya, apa lagunya si Malik, The Essentials. Bener
bener tuh, sampai mumet kalau denger itu. Bolak-balik ada mondar-mandir. Yes. Ini Mas Oke, Indra back tadi to sudah sempat bertanya itu, Bang. Apa? Dia lihat di Spotify. Coba tanya langsung deh. Tanya sendiri aja biar langsung. Saya ingin sekilas sampai bisa membuat lagu Rindu apa yang membuat batin. Sedangkan seperti Kakak belum pernah, Ipang juga belum pernah lagu yang ke kira-kira tuh apa religi? Enggak, tapi ini bukan Rindu Rasulnya Bimbo, cuman Bukan ya. judulnya doang yang mirip Rindu Rasul. Intinya sih saya pengen ngajakin orang-orang coba bersolawat, tapi coba untuk menyentuh anak Gen Z, bahwa selawat itu bisa di mana aja, kapan aja, kecuali di kamar mandi ya. Maksudnya kita boleh dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri, masuk zikir juga sama. Saya pengen ngajak mereka juga ikut berselawat. Mungkin bagian dari dakwah versi saya kali ya. Versi apa yang di beranda-beranda yang di bawah dengerin tuh lagunya Bang Irfan di Spotify itu yang judul Rindu Rasul itu keren itu, instrumennya efeknya juga ada. Jadi saya gabungkan sama rap juga. Itu yang rap saya sendiri, gue sendiri yang nge-rap. Iya. Ada yang penasaran nggak tuh di bawah? Sebentar. Itu apa nih? Fitnya jangan sesama rocker. Featuring. Sama genre yang berbeda banget. BTS. Iya, bener. Guys, Bumerang featuring sama BTS tuh pasti seru banget. Kalau saya bilang pasti. Tahun 2022 BTS Korea. K-pop mas. Iya, Coldplay aja berani mereka featuring sama BTS gitu. Iya, apa? Tapi nanti BTS-nya suruh ngapalin lagu Bumerang. Orang ini ada yang ngajakin tour 2025 ya, Om Irfan. Siapa? Alex. Kenapa 2025? Kenapa nggak 2024 aja? lagu Bumerang itu. Sama bayangin aja kalau itu punten ya Dewas Nanas aja dia berani featuring berani ngajakin kerja sama vokalisnya sama si Dino Jelusak ya kan, dari luar itu ya, dia bawain Immortal Love Song gitu. Nah siapa tahu Bumerang juga bisa gitu ya, kita doain aja kan bisa featuring sama penyanyi-penyanyi luar gitu. Ini Mas Alek ini kayak dari Jampro Mas ya. Mas bisa ngobrol sama Mas. Ini ya. Boleh naik kali, host naikin aja. Boleh Ya. Jadi di acara ini tuh Mas Iram kita bisa undang naik, bisa undang naik rekan-rekan di bawah ya. Bisa akan berbicara bisnis gitu. Enggak, ini naik Mas. Feby kan, ini teman lama saya dia. Feby ini dulu pernah ngajak, kalau nggak salah waktu itu Potlot ya, Feb. Potlot apa Bip ya? Bip dulu apa Potlot dulu? Dia pernah bawa kita Surabaya, dia dari Surabaya. IO di Surabaya. Tapi yang pasti Bip sama Bip pernah jalan sama Bip. Potlot sama Bip ya. Pertama tuh Potlot jamming, Potlot jamming terus sama Bip kita main di Surabaya. IO nya si Feby.
FEB-nya, host. Dia orangnya malu-malu asing dia. Ngomong gue naik Surabaya pasti harus berani dong. Boleh. Orang Surabaya juga musik Surabaya. Sama bumerang Bang dulu. jadi masih